Selama darah ningrat belum menetes ke tanah, selama itu pula pesta berdarah akan terus ada. Sebelum menyimak kutukan 1000 lelembut versi kolaborasi ini, buat yang belum menyimak Kerangkeng Sukmo, disimak dulu ya, karena ini adalah juga masih bagian lanjutan dari Santet Kerangkeng Sukmo. Dan linknya nanti ada di deskripsi atau di pojok layar kanan atas. Ayo kita lanjut, dan ini dia kutukan 1000 lelembut dari penulis Restu Wiratmaja dalam kolaborasi dengan Teguh Faluvi Quertiping dan Dioseta. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kita lanjutkan dari versi babat keluarga ningrat. Kita masuk prolog dan ini dia selengkapnya. Pasca pelarian mereka dari Siti Pangaliran, Raden Rahardian disarankan untuk mengganti nama baru oleh Kang Sukri untuk menghindari kejaran dari Raden Sengkuni dan juga abdinya. Nama baru yang kini mengikat Raden Rahardian adalah Kimpul. Nama itu sengaja Kang Sukri berikan agar Raden Rahardian bisa membaur dengan masyarakat sekitar di desa pelarian yang sekarang dia tinggali. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, desa yang mereka tinggali ternyata mendapat sebuah teror yang amat mengerikan. Teror itu mengarah kepada seluruh warga desa yang sedang melakukan pesta malam layaknya pasar malam. Kini, sembari menunggu para pendekar lainnya yang berasal dari barat, Kang Sukri dan juga Kimpul berusaha untuk membongkar sosok-sosok pengganggu di desa pelariannya. Desa Gelowo merupakan sebuah desa yang menjadi tempat pelarian dari Kimpul dan juga Kang Sukri. Gelowo sendiri diambil dari dua kata, yaitu ge yang berarti kehidupan dan lowo yang berarti kelelawar. Sehingga desa Gelowo sendiri adalah desa yang masyarakatnya memiliki kehidupan layaknya kelelawar. Hal inilah yang menjadi alasan utama Kang Sukri melarikan diri hingga ke desa Gelowo. Oleh sebab, karena di desa ini para warga akan melakukan aktivitasnya pada malam hari saja. Ketika di waktu pagi hingga sore, para warga di desa Gelowo lebih menghabiskan waktunya untuk tidur dan melkimpulkan aktivitasnya di malam hari. Kang Sukri mengatakan, jika malam hari tiba, desa Gelowo akan menjadi sebuah pasar malam. Keramaian akan benar-benar terlihat dengan jelas di sekitaran desa Gelowo. Disinilah para warga mulai melakukan aktivitasnya seperti berdagang, memberikan jasa hiburan seperti permainan untuk anak-anak dan yang lainnya, atau bahkan ada yang memberikan jasa untuk hiburan yang mengacu kepada kepuasan nafsu sesaat. Kang Sukri juga mengatakan, jika di desa ini, Kimpul akan sangat aman. Selain terhindar dari kejaran Raden Sengkuni, di desa yang ramai ini juga Kimpul bisa memanipulasikan diri untuk bisa menjadi orang lain. Tak heran jika Kang Sukri mengganti nama Raden Rahardian menjadi Kimpul dan menetapkanku di sebuah desa yang tidak mudah untuk mencariku. Namun, siapa sangka desa Gelowo yang semula aman dan tentram ternyata menjadi sebuah incaran dari gerak-gerik kejahatan yang sedang mengintai. Bagian pertama, pesta malam berdarah. Mimpi adalah sebuah bunga tidur yang kerap terjadi di saat memori kita masih melekat dengan sesuatu yang pernah terjadi. Kimpul memimpikan dirinya menyaksikan dengan jelas penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni saat hendak meluluh lantakan Siti Pangaliran. Keringat membasahi sekujur tubuh Kimpul manakala ia terjaga dan mimpi itu akan masih menerornya. Mimpinya menyaksikan pertarungan sengit antara Raden Sengkuni bersama abdi bertopeng untuk melawan Jala Jiwo di Siti Pangaliran. Kimpul mengingat jelas perbedaan kekuatan yang dahsyat tatkala Raden Sengkuni mulai mengubah dirinya menjadi siluman Lowo Ireng. Dia juga melihat Raden Sengkuni mulai merapalkan sebuah mantra yang hanya bisa dilakukan oleh trahnya sendiri. Mantra itu terdengar sangat jelas di telinga Kimpul.
Bebunyian dari mantra yang dikeluarkan bermakna bahasa Jawa yang tidak dipahami olehnya. Hanya saja, setelah mantra itu dibacakan, tiba-tiba suasana malam seperti sangat terik. Entah itu karena hembusan angin yang berubah secara cepat, atau memang ada faktor lain yang mempengaruhinya. Belum usai sampai di situ, pandangan Kimball teralihkan lagi dengan suara berisik dari arah pepohonan. Pergerakan angin yang hebat itu ternyata membuat dahan dan juga tangkainya menari-nari layaknya seorang penari yang diiringi dengan musik. Angin itu terus menggoyangkan sesuatu yang dilewatinya, sembari mengikuti aliran mantra yang tertuju kepada Ki Harjo dan juga siluman penjaga Siti Pangaliran. Kang Harjo mendapat firasat yang kurang baik akan sebuah rapalan mantra yang baru saja diucapkan oleh Raden Sengkuni. Atas nama Gusti Trasengkuni, aku perintahkan kepada Danyang Lembah Jengges untuk menghukum orang-orang lemah yang jiwanya dikuasai oleh kematian. Tidak berselang lama, muncul cahaya yang sangat terang dan kobaran api yang mengelilingi tubuh Raden Sengkuni. Kobaran api itu membentuk seperti bola-bola kecil yang terus-menerus memecahkan diri. Lalu bola-bola api itu menari-nari di punggung Raden Sengkuni. Kimball menyaksikan kepanikan yang terjadi kepada wajah Kang Harjo yang menegang. Rona wajahnya yang semula datar kini tercengang hingga bulir-bulir keringat berjatuhan dari ujung rambutnya mengenai wajah tuanya yang sudah keriput itu. Bak menyambut kematian yang sudah ada di depan mata, Kang Harjo berencana untuk menghentikan langkah Raden Sengkuni. Dia tahu sebentar lagi hal buruk akan terjadi. Cara satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menghentikan rapalan mantra yang sedang ditimbulkan oleh Raden Sengkuni. Kang Harjo mulai mengencangkan bagian kakinya, layaknya seseorang seperti seekor harimau. Raut wajahnya berubah seketika menjadi sang predator yang siap menerkam mangsanya. Dia siap melesat lebih cepat untuk menghentikan Raden Sengkuni yang hampir menyelesaikan mantra jawinya. Sengkuni, awakmu kudu mati. Buak! Kimball menyaksikan pergerakan cepat dari langkah kaki Kang Harjo ke arah Raden Sengkuni. Kang Harjo mengedepankan nekat dan tekad tanpa melihat musuh di sekitarnya yang mulai memahami pergerakan dari Kang Harjo. Ya, benar. Dia adalah pria bertopeng yang memiliki sebuah ajian yang sangat menyulitkan. Ajian yang dapat menghentikan pergerakan musuh hanya dalam hitungan 3 detik saja, tepat di mana dirinya berpijak di pijakan terakhir. Dan benar saja, pria bertopeng itu segera mengambil langkah besarnya dengan cara mengikat tubuh Kang Harjo dengan mengenakan ajian Waringin Sukmo, atau dalam bahasa Indonesianya, ajian pengikat sukma. Kimball yang merasa ini adalah sebuah langkah yang salah yang ditimbulkan oleh Kang Harjo segera berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Kang, awas!" Namun sayang, Kimball tidak bisa berbuat apapun saat dirinya sedang bermimpi akan sebuah penggambaran yang terjadi di memori sebelumnya. Bumi Kepati, Sukmo Dipati, teriak pria bertopeng itu. Tubuh Kang Harjo tidak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak menyangka jika dia akan dikalahkan dengan semudah itu oleh Raden Sengkuni dan juga abdinya. Jolo Jiwo, ucap Kang Harjo. Jala Jiwo adalah siluman penunggu Siti Pangaliran. Dari kejauhan, Kimball merasa kasihan dengan penderitaan yang terjadi kepada Kang Harjo. Dia akhirnya bisa melihat dengan jelas akan sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui akan pertarungan yang terjadi di Siti Pangaliran. Air mata mulai menetes dari kedua mata Kang Harjo. Tak lupa pula, Kang Harjo melihat dengan jelas akan penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terhadap Jala Jiwo. Anakku. Kimball terkejut saat Kang Harjo mengucapkan kalimat itu. Ia mengarahkan kepada sosok Jala Jiwo. Dia tidak menyangka jika siluman dari Siti Pangaliran adalah anak dari Kang Harjo. Jala Jiwo, ucap Kimball. Air mata Kang Harjo terus-menerus berjatuhan.
Tangisannya telah merubah suasana langit menjadi redup. Angin juga mulai menyamarkan hempasan lembutnya setiap melewati tubuh Kang Harjo yang berada dalam nestapa kesedihan. "Perasaan apa ini?" tanya Kimpul. Hati Kimpul ikut terluka saat Raden Sengkuni mulai mengkimpulkan aksinya kembali dengan menyiksa secara habis-habisan tubuh Jalajiwo. Kebengisannya benar-benar tidak bisa lagi ditoleransikan. Kepakan sayap dari Raden Sengkuni memberikan dampak yang tidak baik untuk tubuh Jalajiwo. Tubuhnya dibakar habis-habisan oleh 3 bola api yang menyerangnya secara terus-menerus, dan juga kepakan sayap dari tubuh Raden Sengkuni yang tidak membiarkan api yang membakar Jalajiwo padam dengan cepat. "Membakarlah, kau siluman pengecut!" Raden Sengkuni terus membakar tubuh Jalajiwo hingga suara tangisan dari siluman penunggu Siti Pangaliran itu membelah langit yang gemerlap-gelapnya terlihat begitu mengerikan. Tubuh Jalajiwo terjatuh dan terkapar di tanah. Lirihan suara rasa sakit dari Jalajiwo membuat Kang Harjo memaksakan dirinya agar bisa terlepas dari ajian Waringin Sukmo tersebut. Suara rintihan rasa sakit dari Jalajiwo terdengar ke seluruh penjuru yang ada di Siti Pangaliran. Tangisannya membuat suara riuh yang amat berisik dan menggetarkan cakrawala di langit Siti Pangaliran. "Kau hanyalah seorang anak kecil yang haus akan kasih sayang, Jala. Sekeras itu hidupmu hingga mau melindungi orang-orang ningrat," ucap Kang Harjo. Raden Sengkuni tanpa belas kasihan terus memberikan siksaan hingga tubuh dari Jalajiwo sendiri terbakar karena jengges yang menyerangnya. Kimpul merasa tidak bisa lagi menahan tubuhnya. Dia berusaha untuk ikut membantu Jalajiwo yang sedang disiksa oleh Raden Sengkuni. Penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni belum selesai sampai di situ. Tatkala dirinya telah menyiksa Jalajiwo, Raden Sengkuni berjalan ke arah Kang Harjo. Tujuannya kali ini mengarah kepada Kang Harjo yang masih berdiam diri karena tidak mampu bergerak sedikit pun akibat serangan dari ajian Waringin Sukmo yang dilakukan oleh Topeng Ireng kepadanya. Seperti halnya seorang raja yang hendak menyanyikan lagu kemenangan, Raden Sengkuni menggerakkan tubuh dan memutar-mutarinya sebagai bentuk penindasan yang ingin dia berikan kepada Kang Harjo. Kimpul sedikit geram. Dia tidak mampu untuk menahan kejahatan yang telah dilakukan oleh Raden Sengkuni kepada Kang Harjo dan juga Jalajiwo. "Hentikan, Sengkuni!" Tetap saja tidak ada gunanya Kimpul berteriak sekencang apapun. Dia berada di dimensi waktu yang telah berlalu. Gambaran yang sedang dia lihat adalah penggambaran waktu dan kejadian yang telah terjadi. Karena itulah, apapun yang dilakukan oleh Kimpul tidak akan berefek apapun kepada Raden Sengkuni. Nyanyikanlah sebuah lagu kemenangan di atas darah yang menetes di tanah bertuah, di atas tangisan yang meratapi penderitaan. Kami para ningrat tidak pernah tidur sebelum segelas anggur mampu memabukkan mahkota. Nyanyian yang diciptakan Raden Sengkuni ini terus menambah kesal Kimpul yang melihatnya dari kejauhan. Ingin rasanya dia membantu dan menghentikan tingkah dari Raden Sengkuni. Namun apa daya, dia sendiri menyadari bahwa mimpi ini terjadi karena kemampuannya sendiri, yaitu kemampuan Pangaweruh. Tatkala sudah berada dekat dengan tubuh Kang Harjo, Raden Sengkuni segera mencengkram mulut Kang Harjo sembari memaki-maki tingkah bodohnya. "Kau tahu, kau hanya manusia biasa. Kau hanya rakyat jelata yang tidak memiliki kanuragan kuat seperti kami para ningrat." Raden Sengkuni meludahi wajah Kang Harjo dan memaki-maki kembali dengan kalimat yang begitu menyakitkan. "Kang Harjo," ucap Kimpul. Kimpul terus-menerus berusaha untuk bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu, namun tak ada cara untuk bisa kembali ke masa lalu, seperti halnya dirinya ingin kembali ke masa lalu untuk membantu Kang Harjo yang sedang direndahkan oleh Raden Sengkuni. "Katakan pada ningrat sialan itu, Raden mudamu, si pemilik Pangaweruh,
Kimpol tidak akan takut menghadapinya. Bahkan jika kau ingin menjadi bawahanku, kau akan selamat tanpa melkimpulkan perlawanan ini." Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Kang Harjo. Dia hanya tersenyum sembari menatap wajah Raden Sengkuni yang sudah terlihat sangat muak melihat wajahnya. "Mengapa kau tersenyum?" Ternyata benar seperti rumor yang beredar. "Rumor yang beredar?" tanya Raden Sengkuni. Trah Sengkuni tidak akan pernah bisa menghadapi Trah Argoyo. Dari kalimat yang kau ungkapkan tadi bisa menunjukkan jika Trah Sengkuni adalah dalang dari segala tragedi yang sudah terjadi. Tanpa berlama-lama, Raden Sengkuni segera melakukan aksinya. Namun abdi dari Raden Sengkuni lebih dulu mendekati tuannya. "Tuan, biarkan saja dia seperti itu. Lagi pula, dia sedang terikat oleh ajian Waringin Sukmo milikku." Raden Sengkuni hanya tersenyum. Dia kemudian meminta kepada abdi kesayangannya untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Raden Sengkuni kembali ke arah Jala Jiwo. Dia kembali menyiksa Jala Jiwo dengan kemampuan yang dia miliki. "Hentikan!" teriak Kimpul. Kimpul tidak bisa menahan rasa emosinya kepada Raden Sengkuni, yang sama sekali tidak memiliki rasa kasihan kepada Jala Jiwo yang sudah merasakan kesakitan. Bahkan di lain sisi juga, Kimpul melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Topeng Ireng kepada Kang Harjo dengan cara menarik secara perlahan energi serta sukma yang tertanam dalam tubuhnya. "Hentikan, itu bisa membunuh Kang Harjo!" Sementara Kang Harjo, dia sendiri tidak bisa bergerak karena seluruh energinya sedang diserap oleh abdi dari Raden Sengkuni. Tubuhnya tiba-tiba melemas dan ambruk seketika. Jala Jiwo yang melihat Kang Harjo yang sudah ambruk segera mendekatinya. Ia tidak ingin jika Raden Sengkuni dan abdinya kembali menyakiti Kang Harjo. Perlahan tubuh Jala Jiwo bergerak ke arah Kang Harjo. Dia tidak peduli dengan luka yang mampu membunuhnya secara perlahan. Dia hanya ingin orang yang disayanginya masih hidup dan kembali bersama seperti dulu kala. "Papa!" Raden Sengkuni menghentikan siksaannya kepada Jala Jiwo. Dia tahu sebentar lagi Jala Jiwo akan sirna. Lalu, perubahan yang cepat yang terjadi kepada Jala Jiwo menjadi seorang anak kecil sudah terlihat secara perlahan. Kimpul semakin terkejut dengan perubahan yang terjadi oleh Jala Jiwo. Dia tidak menyangka jika siluman yang dirumorkan untuk menjaga Siti Pangaliran adalah hanya seorang anak kecil yang berusaha menjaga orang-orang ningrat untuk dapat menghindari dari kejaran orang-orang Belanda di masa lalu. Bocah liar itu kemudian merangkak menuju ke arah Kang Harjo yang sudah tidak sadarkan diri. Air matanya terus menetes karena merasakan rasa sakit yang benar-benar sangat menyiksa tubuhnya. Namun, tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh Jala Jiwo adalah satu langkah menuju maut. Dia tidak menyadari bahwa keputusan itu adalah keputusan yang merujuk kepada kematiannya sendiri. "Hentikan Jala Jiwo, jangan ke sana." Tubuh bocah itu penuh dengan luka bakar. Air matanya terus menetes sembari mengucapkan kalimat yang sama. "Papa, papa, papa." Tanpa rasa belas kasihan sebagai seorang manusia, Raden Sengkuni mulai menusuk tubuh Jala Jiwo dengan pusakanya. Begitu juga dengan Kang Harjo. Raden Sengkuni menggorok leher Kang Harjo hingga mati di tempat. Darah mulai membanjiri tanah di Siti Pangaliran yang sangat bertuah itu. Kimpul yang melihat itu hanya terdiam sembari meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka jika apa yang baru saja terjadi adalah gambaran kematian yang terjadi kepada orang terdekatnya sendiri, Kang Harjo. Ini akibatnya jika melindungi Raden muda. Belum usai sampai di situ, Raden Sengkuni segera meminta kepada abdinya untuk mengeluarkan Raden Angkoro lewat kemampuan ajian Waringin Sukmonya. "Bawa kembali Angkoro ke sini." "Siap, Tuan." Abdi dari Raden Sengkuni mulai merapalkan mantra khususnya. Dia benar-benar berkeinginan serius untuk mengeluarkan Raden Angkoro yang masih dikerangkeng di suatu dimensi lain. Terbukalah gerbang menuju sebuah kegelapan yang fana. Penjara liar yang disembunyikan dalam sebuah ruang khusus tanpa pelita. Atas nama Abdi Sengkuni,
Aku perintahkan untuk kembali ke dunia seutuhnya. Seperti sebuah sihir yang mampu menyilap mata dalam sekejap, Kimball melihat keanehan yang terjadi saat itu. Dia melihat sebuah lubang besar berwarna hitam. Lalu tidak berselang lama, ada seseorang yang keluar sembari mengangkat tubuh Raden Angkoro. Orang yang mengangkat tubuh Raden Angkoro menggunakan topeng, namun hanya setengah wajah. Terlihat dengan jelas tubuh dari Raden Angkoro yang sudah tidak berdaya, seperti halnya mayat yang siap untuk dikuburkan ke dalam liang lahat. Tuan, apa yang akan kita lakukan kepada Raden Angkoro? Tanya topeng ireng. Raden Sengguni kemudian melihat ke arah langit. Dia seperti hendak menyimpulkan sesuatu dalam waktu yang sangat dekat ini. Prioritas kita adalah mendapatkan pangawruh yang dimiliki oleh Raden Muda. Entah sampai mana dia sanggup untuk bersembunyi, namun jangan lupakan kerangkeng sukmo. Pusaka itu sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Topeng ireng memahami maksud tuannya. Dia kemudian meminta kepada Raden Sengguni untuk memberinya sebuah misi. Berikan aku sebuah misi, Tuan. Kita akan menuju ke desa lain untuk menculik Raden Muda. Kita harus sebarkan kembali Cengges dan para danyang-danyangnya agar bisa membuat Raden Muda itu keluar dari persembunyiannya. Tepat setelah Raden Sengguni mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pangawruh milik Kimball langsung terhenti dengan sendirinya. Sesaat, Kimball terbangun dari sebuah mimpi yang membuatnya tidak nyaman. Mimpi tersebut menggambarkan betapa mengerikannya pertarungan yang terjadi di Siti Pangaliran pasca dirinya dan juga orang-orang ningrat melarikan diri dari Siti Pangaliran. Tatapan Kimball mengarah kepada langit-langit gubuk yang sudah tua. Bebauan khas dari anyaman bambu yang terkadang menjatuhkan serbuk-serbuk unik membuatnya mengganti posisi tempat di mana dirinya sedang terduduk. Kimball kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lalu tanpa sadar, Kimball memukuli wajahnya sendiri secara terus-menerus, sembari berteriak dan memaki-maki Raden Sengguni yang telah membunuh Kang Harjo dan juga Jala Jiwo. Kurang ajar kau Sengguni, bajingan kalian para iblis, kurang ajar. Teriakan Kimball ternyata membuat Kang Sukri memasuki kamar dan menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Kimball sendiri. Apa yang terjadi, Kimball? Kau mengalami mimpi buruk? Atau jangan-jangan Kang, mereka telah membunuh Kang Harjo dan juga Jala Jiwo? Kang Sukri perlahan mendekati Kimball. Dia kemudian memeluknya dengan erat. Sama saat dimana Kimball mendapatkan pelukan yang sama ketika dirinya kehilangan orang yang disayanginya. Kang, mengapa hidupku sangat menderita? Raden Muda, kau manusia terpilih. Tapi mengapa hanya aku yang merasakan nasib yang sangat buruk ini? Mengapa orang-orang yang aku cintai harus meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan? Kang Sukri memahami keadaan Kimball yang benar-benar dalam keadaan terpuruk saat ini. Dia tidak segan untuk menepuk-nepuk pundak Kimball agar bisa meluapkan segala emosi yang tertanam dan terpendam. Tentu saja hal ini membuat air mata Kimball mulai bercucuran karena kembali mengingat-ingat kejadian mengerikan yang terjadi di Siti Pangaliran. Mereka jahat, Kang. Aku tahu, Pul. Kita sangat sulit untuk menghadapinya hanya karena lewat pengawruhmu saja. Tak ada obat yang mampu memulihkan rasa sakit hati walau waktu sekalipun. Cara satu-satunya untuk bisa memulihkan perasaan yang terluka adalah dengan mengikhlaskan serta berdamai dengan segala kondisi serta keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kimball memeluk tubuh Kang Sukri dengan sangat eratnya. Kimball tidak ingin jika Kang Sukri juga tewas seperti beberapa orang yang sudah dikenal sangat dekat olehnya dan juga keluarga. Kang, jangan mati ya. Jangan khawatir Raden Muda, aku adalah abdi dari Trah terkuat, Trah Argoyo. Kimball melepaskan pelukannya. Lalu Kimball mulai menenangkan diri dengan cara menarik nafas dalam-dalam dan melupakan segala kejadian yang sudah terjadi lewat pangawruh.
memang agak sedikit tersiksa jika tidak bisa mengendalikan kemampuan ini. Walau bagaimanapun juga, kemampuan ini akan terjadi dalam waktu dan kondisi yang tidak ditentukan. Tuan, bolehkah aku bertanya? Silahkan Kang. Tadi Raden Muda melihat apa? Apa yang didapat lewat Pangaworoh dari Raden Muda? Aku melihat ada beberapa kejadian yang mengerikan di sana. Selain terbunuhnya Kang Harjo dan Jalajiwo, aku juga melihat dengan jelas bahwa Raden Angkoro berhasil keluar dari dimensi lain. Kang Sukri terkejut mendengar penjelasan yang baru saja dilihat oleh Kimbol lewat Pangaworoh tersebut. Saking kagetnya, dia terdiam sejenak seperti tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang akan terjadi lagi jika Raden Angkoro kembali diambil dari dimensi lain setelah dirinya dikerangkeng Sukmo. Bagaimana bisa? Bukankah Raden Angkoro sudah dikerangkeng oleh Raden Surapto? Bagaimana dia berhasil dikeluarkan? Kimbol sendiri tidak percaya akan hal tersebut. Jika memang Raden Angkoro berhasil dikeluarkan, itu menandakan kekuatan dari Trah Sengkuni beserta dengan para abdinya memang tidak diragukan lagi. Tapi bukan Raden Sengkuni atau Topeng Ireng yang mengambil tubuh Raden Angkoro, ucap Kimbol dengan nada sedikit bergetar. Hah? Bukankah mereka berdua yang memiliki kekuatan sangat besar? Apa jangan-jangan ada orang lain yang ikut campur dalam mengeluarkan Raden Angkoro dari dimensi lain? Benar, ada orang lain. Siapa dia? Topeng setengah wajah, Kang. Kang Sukri masih tidak percaya jika ada sesuatu lain yang mungkin saja merupakan bagian dari sekutu Raden Sengkuni. Kimbol hanya bisa pasrah tatkala mengetahui segala sesuatunya lewat Pangaworohku. Memang rasanya cukup mengkhawatirkan, akan tetapi Kimbol juga mendapatkan sebuah pandangan baik dari Pangaworohnya ini. Kemarin hari, Kimbol mendapatkan sebuah Pangaworoh terkait 4 orang pendekar yang nantinya akan bertemu dengannya. Kimbol masih belum yakin apakah keempat orang tersebut adalah orang-orang dari keluarga Ningrat atau memang orang asing yang mungkin saja mendapatkan misi yang sama. Kang, apakah keempat pendekar dari barat itu akan turut hadir untuk membunuh Raden Sengkuni? Tapi apakah mereka sama sepertiku yang berasal dari keluarga Ningrat? Jika memang benar, mereka berasal dari Trah mana? Kang Sukri cukup bingung untuk menjawab segala pertanyaan yang Kimbol arahkan. Dia hanya bisa menghela nafasnya sejenak sembari terduduk di dekatnya. Tatapannya kini menatap ke arah yang sama. Mereka berdua sama-sama menatap langit-langit dari gubuk tempat kita bersembunyi di sebuah desa yang belum Kimbol ketahui namanya. Kimbol, dalam Kang. Keluarga Ningrat itu memang tersebar banyak di negeri ini. Begitu juga dengan orang-orang biasa yang memiliki kemampuan yang sama, bahkan melebihi orang-orang Ningrat sepertimu. Namun, entah siapa yang datang untuk membantumu, jangan putuskan silaturahmi mereka dan belajarlah banyak hal dari mereka. Kimbol hanya mengangguk paham. Lagi-lagi, Kang Sukri memberikan angin segar kepada Kimbol. Dia tidak tega melihat Kimbol yang masih meratapi kesedihan akan penggambaran Pangaworoh yang sangat memilukan, serta menyiksa pikiran serta batin saat ini. Namun dari apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Sukri, memang ada benarnya. Bukan hanya orang-orang Ningrat saja yang memiliki kemampuan seperti ilmu kanuragan dan semacamnya. Di negeri ini ada banyak orang-orang yang bahkan dia bukan keturunan dari darah Ningrat, namun dia dibekali oleh semesta dengan kanuragan yang lebih sempurna atau bahkan lebih baik dari orang-orang Ningrat. Semakin sempurna dan tingginya ilmu seseorang, maka semakin tinggi juga tanggung jawab yang nantinya akan ditanggung oleh orang tersebut. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi ciri-ciri dari orang-orang tersebut? Tanya Kang Sukri. Entah Kang, yang Kimbol lihat, mereka berempat bukan orang biasa. Mereka juga memiliki pusaka yang aneh, serta pendamping yang berbeda jauh dengan orang-orang Ningrat semestinya. Kang Sukri hanya tersenyum. Dia tahu bahwa sebentar lagi tugasnya akan selesai. Mungkin saja Kimbol akan memulai petualangannya berkat dukungan keempat orang tersebut. Begini Kimbol, orang-orang yang kamu lihat barusan
lewat pangawuruhmu itu adalah sebuah gambaran orang-orang biasa yang bahkan tidak memiliki darah ningrat sedikit pun sepertimu. Mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih berat tanggung jawabnya. Kimbul merasakan getaran yang sangat bergejolak di hatiku. Ingin rasanya Kimbul bertemu langsung dengan keempat orang tersebut. Kimbul sungguh sangat menantikan kedatangan mereka semua. Mungkin dengan bantuan mereka, semuanya akan lebih cepat selesai. Tatkala Kimbul sedang membicarakan keempat pendekar yang ada di dalam pangawuruhku, tiba-tiba tanganku menyentuh sebuah benda yang ada di bagian pinggang kiriku. Kimbul baru menyadari jika benda tersebut sudah berada di pinggangku semenjak Kimbul tertidur pulas. "Kang, ini apa?" "Coba lihat." Kimbul pun membuka sedikit bajunya, lalu Kimbul melihat dengan jelas terdapat sebuah pusaka yang gagangnya sudah bercorak kepala ular. Pusaka? Bukannya itu kerangkeng sukmo? Jangan-jangan Wirangon memasuki pusaka ini? Teriak mereka berdua secara bersamaan. Tanpa disadari, kami mendengar tawaan lirih dari Wirangon yang memang sudah berada di dalam pusaka tersebut. Pul, kan aku memang selalu di dalam pusaka ini. Kimbul hanya bisa menepuk jidat. Sama halnya dengan Kang Sukri, dia mengkimbulkan aksi yang sama sepertiku. Tak disangka, Wirangon memasuki pusaka itu lagi setelah dirinya melakukan pelarian yang sama seperti Kimbul. "Kang, apakah nanti Wirangon bisa keluar lagi?" Kimbul mencoba menanyakan hal ini kepada Kang Sukri. Akan tetapi, Kang Sukri tidak yakin untuk memberikan pemahaman kepada Kimbul terkait memanggil Wirangon yang sudah berada di dalam pusaka tersebut. Namun, secara perlahan, Kang Sukri pun menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh Kimbul terkait dengan pusaka kerangkeng sukmo. "Begini, Raden Muda, pusaka ini harus dikeluarkan menggunakan mantra tertentu, dan yang mengetahui mantra tertentu ini adalah pemilik sebelumnya, Raden Suropto." Kimbul hanya terdiam sembari mengelus-elus secara lembut pusaka dari Trah Brotoseno tersebut. "Tenang Kimbul, kita pasti akan mencari cara agar dirimu bisa membuka Wirangon dan mengendalikannya dengan baik." Kimbul tersenyum mengetahui hal tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kang Sukri benar-benar orang yang sangat dibutuhkannya kali ini. Karena dia termasuk abdi dari Trah Argoyo, Kang Sukri belum mau mengabdikan dirinya di hadapan Kimbul. Entah karena dia masih percaya dengan orang-orang dari Trah Argoyo yang lain. Kemungkinan besar ada ikatan dan kesepakatan yang terjadi pasca kematian Raden Argoyo. Di sisi lain, malam itu, rembulan memberikan cahayanya yang begitu sangat terang, menerangi setiap sisi di desa Gelowo, desa yang kerap menjalankan pesta di setiap malamnya. Untuk aktivitas keseharian harus puas dan bahagia saat menatap rembulan yang sangat indah pada malam itu. Kang Sukri berencana untuk mencari makanan untuk Kimbul. Dia akhirnya keluar rumah untuk melihat kondisi sekitar. Namun, di luaran rumah ternyata sudah sangat ramai dan dipenuhi dengan para warga. Kang Sukri meminta kepada Kimbul untuk tinggal di rumah tanpa meninggalkannya, selain ada keperluan yang sangat mendesak. Saat yang bersamaan, Kang Sukri melihat banyak warga yang sedang bermabuk-mabukan, lalu menunjukkan jari telunjuknya ke arah bulan yang sangat indah cahayanya. "Ningali, padang bulan." Para warga bersorak ria saat melihat kondisi bulan yang sangat terang benderang itu. Mereka seperti benar-benar diberkahi dengan keadaan langit yang sangat indah itu. Kang Sukri juga cukup tenang melihat kondisi aman yang terjadi di desa Gelowo. Tak ada kekimpultan yang membuatnya harus merasakan kekhawatiran yang berlebihan setelah menempati desa ini. Akan tetapi, di saat Kang Sukri sudah mendapatkan makanan yang dia inginkan, dirinya melihat dari kejauhan, terdapat seorang pria dengan penampilan sangat aneh dan berjalan di antara keramaian para warga. "Siapa pria asing itu?" tanya Kang Sukri. Seorang pria asing dengan menggunakan topeng setengah wajah berjalan ke arah keramaian para warga yang sedang menikmati pesta hiburan yang sedang dilakukan oleh warga desa Gelowo saat itu. Lalu, dia membuat keributan dengan menabrakkan tubuhnya ke tubuh orang lain hingga membuat kerusuhan.
Para warga tidak terima dengan aksi brutal yang dikimpulkan oleh pria asing tersebut. Ia kemudian menarik bagian belakang baju dari pria tersebut. "Hei, orang asing!" Pria itu terhenti saat bagian belakang bajunya ditarik paksa oleh seorang warga yang sedang mabuk. "Kau tahu, kau telah berbuat kerusuhan." Pria itu tidak menggubris dan tidak menjawab apapun kalimat yang telah dikeluarkan oleh seorang warga yang sedang mabuk tersebut. "Kau mencari apa di sini, Kisanak?" Kang Sukri perlahan mendekati pria asing tersebut dan bersembunyi di balik tubuh dari para warga yang mulai mengerubunginya. Para warga yang juga ikut menggubris akan aksi dan tindakan yang dikimpulkan oleh pria asing yang telah berbuat semena-mena terhadap acara pesta malam yang sering diadakan di desa Gelowo tersebut, mulai menaruh emosi kepada pria asing yang sudah tidak lagi diberi peringatan baik. Dan saat dimana keadaan yang tidak menguntungkan terus-menerus menyudutkan pria asing tersebut, ia pun segera mengatakan sebuah keinginan yang dicari di desa Gelowo. "Aku sedang mencari seorang bocah pendatang di tempat ini. Dia berdarah ningrat." Kang Sukri yang mengetahui hal tersebut langsung mundur dari keramaian. Dia langsung teringat dengan sebuah perkataan yang pernah terucap dari mulut Kimbol akan sekutu baru dari Raden Sengkuni. Ia kemudian menghindari keramaian tersebut. Cilakanya, dia sendiri juga membuat keributan yang sama hingga membuat fokus para warga terpecah menjadi dua bagian. Satu bagian terfokuskan akan pria asing yang sedang mencari bocah ningrat. Satu bagian laginya terfokuskan kepada Kang Sukri yang hendak melarikan diri dari keramaian para warga. Kang Sukri berusaha untuk tidak membuat keributan, namun para warga sudah tercap emosi terhadap apa yang sedang dikimpulkan oleh Kang Sukri. Kau, tampaknya kau bukan asli warga sini." Kalimat yang diucapkan oleh salah seorang warga itu kepada Kang Sukri membuat Kang Sukri mati langkah. Ia hanya berpikir untuk bisa menyelamatkan diri tanpa adanya keributan atau pengalihan yang sedang terjadi kepada pria asing tersebut. "Maafkan saya harus kembali ke rumah." Kang Sukri berusaha untuk keluar dari cekalan para warga. Namun di sisi lain, Kang Sukri juga sedang melihat pria asing yang menggunakan setengah topeng tersebut sedang diamuk para warga. Sialan, ini bisa celaka. Kang Sukri meminta kepada salah seorang warga untuk menghindari kerusuhan tersebut. "Tolong dengarkan aku. Hentikan pertikaian itu. Apa maksudmu?" "Dia bukan manusia biasa." Aku tidak mengerti maksudmu. Orang yang dipukuli itu sudah jelas-jelas bermasalah. Jadi dia harus mendapatkan resikonya sendiri." Kang Sukri semakin kebingungan. Dia yakin semua yang sudah dia kimpulkan saat ini sudah terlambat. Tanpa berlama-lama, Kang Sukri pun akhirnya menjauhkan diri dari keramaian para warga dan bermaksud melaporkan hal ini kepada Kimpul. Akan tetapi, saat dimana Kang Sukri baru menjejakkan kaki beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan aura kematian yang begitu sangat pekat. Aura kematian ini, tunggu, jangan-jangan. Kang Sukri langsung memandangi langit di desa Gelowo. Tiba-tiba, tubuh Kang Sukri langsung bergetar dengan sendirinya. Tatapan matanya mengarah kepada gumpalan awan hitam yang perlahan menutupi rembulan malam yang saat itu sedang memperlihatkan kecantikan cahayanya. Kondisi ini sama saat itu. Seluruh warga terdiam saat gumpalan awan gelap mulai menutupi rembulan yang terang benderang. Gumpalan awan hitam yang memberikan gelap hingga hembusan angin yang menghembuskan hawa panas menandakan sesuatu yang sama seperti yang sudah terjadi di desa sebelumnya. Kang Sukri tahu akan ada sesuatu yang akan terjadi dalam waktu yang singkat. Ia kemudian memandangi keramaian para warga yang sedang memukuli pria asing tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Di lain sisi, Kang Sukri ingin menyelamatkan para warga untuk menghindari serangan yang sama yang terjadi di desanya. Namun, di sisi lain, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dan juga aku yang masih menunggunya di rumah. Orang-orang yang sedang memukuli pria asing tersebut tiba-tiba terdiam saat dia merasakan ada hawa aneh yang baru melintasi tubuhnya. Mengapa udaranya menjadi sangat panas? Tidak berselang lama, pria asing yang mengenakan topeng setengah wajah itu
berdiri tegak di hadapan orang-orang yang telah memukulinya. Lalu, secara perlahan, pria asing itu mencengkeram bagian tengkuk dari kedua leher orang yang berada dekat dengannya. Cengkeramannya sangat kencang hingga mampu menabrakkan wajahnya ke wajah yang lain. Belum puas sampai di situ, pria asing itu segera mengambil sesuatu. Dia merogoh bagian kantong celananya dan mengarahkan telapak tangannya ke bagian hidung kedua warga tersebut. "Kalian semua harus mati." Perlahan masing-masing hidung dari kedua orang itu mengalir darah deras secara perlahan. Awalnya mereka kira itu adalah efek dari udara panas yang dirasakannya dan hanya beranggapan sebagai mimisan biasa. Namun lambat laun, kedua orang itu mulai menyadari akan rasa sakit yang begitu pedih di bagian tenggorokan. Mereka berdua merasa seperti sedang dicekik dan tidak berdaya, hingga membuat wajahnya memerah dengan sempurna. Alhasil, kedua orang tersebut langsung ambruk setelah sesuatu yang aneh yang telah disiapkan untuk menyerang para warga desa Gelowo berhasil dihirupnya. Ambruknya dua orang warga tersebut membuat kepanikan yang cukup besar. Kang Sukri langsung menyadari akan fenomena ini. Jengges? Para warga mulai berlarian ke sana kemari. Mereka benar-benar panik dan penuh ketakutan di saat dua orang warga yang ada di hadapannya sekarang sudah menjadi mayat dalam waktu secepat itu. Teriakan, tangisan, dan kepanikan serta huru-hara yang terjadi saat itu benar-benar telah mengacaukan seluruh para warga desa di desa Gelowo. Namun, semua belum usai. Kang Sukri masih memperhatikan pria asing tersebut dari kejauhan. Dan benar saja, kedua tangannya merogoh sesuatu di bagian kantong celananya sembari membacakan mantra. Tidak berselang lama, dia menaburkan sesuatu ke arah langit sembari berteriak, "Sekarang, hiruplah penderitaan kalian semua dengan jengges ini." Bubuk yang ditaburkan ke atas langit seketika berubah menjadi serpihan bara api yang memberikan ledakan hingga menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang menghirup udara yang sudah bercampur jengges langsung terkapar dalam hitungan detik saja. Keributan mulai terjadi. Para warga mulai berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya. Mereka saling menabrakkan tubuhnya ke tubuh orang lain hingga tidak memperdulikan apa yang sedang mereka kimpulkan. Banyak korban yang berjatuhan. Mereka saling menginjak satu sama lain, menarik, menghantam, membabi buta, dan menyelamatkan dirinya agar tidak menghirup jengges yang telah bercampur dengan udara. Beberapa warga yang sudah menghirup jengges dapat diketahui ketika hidungnya mulai mengeluarkan darah secara perlahan. Lambat laun, mereka akan merasakan rasa sakit yang begitu sedih di bagian tenggorokan yang hingga menembus ke bagian lainnya. Sangat sakit. Tanpa berlama-lama lagi, Kang Sukri segera melarikan diri. Dia tahu jangkauan dari serangan jengges itu bisa membuat orang-orang yang menghirupnya menjadi sekarat dalam hitungan detik. Sialan, mengapa pengguna jengges itu ada di sini? Kang Sukri terus berlari ke arah tempat dirinya menyembunyikan Kimpul. Dia tidak peduli dengan kondisi para warga yang sudah berhamburan ke sana kemari. Sesekali Kang Sukri menengok ke arah belakang. Dia ingin tahu apa yang terjadi tatkala jengges tersebut telah mengudara di langit desa Gelowo. Dan benar saja, banyak warga yang sudah terkena serangan jengges tersebut. Mereka mulai merasakan efek dari serangan jengges tersebut. Mereka mulai merasakan rasa sakit yang sangat pedih di bagian pernafasan sampai benar-benar membuatnya berjatuhan sambil menutupi hidungnya dengan kedua tangan. Beberapa warga yang tidak kuat akan serangan jengges tersebut akan ambruk di tanah dengan wajah yang sudah memerah seperti habis terbakar. Beberapa warga yang lain juga yang terkena serangan tersebut akan merasakan sesak nafas hingga membuatnya memukuli bagian dada dengan harapan pernafasannya kembali normal. "Panas!" Mereka terus berteriak kata panas setelah menghirup udara yang sudah bercampur dengan jengges yang ditaburkan oleh pria asing tersebut. Tidak ada yang bisa dikimpulkan oleh Kang Sukri kecuali dirinya harus melarikan diri dan berharap dapat selamat tanpa terkena serangan jengges tersebut. Namun, walau bagaimanapun juga,
rasa kemanusiaan yang tumbuh dalam diri Kang Sukri telah menggerogoti keinginannya untuk membantu para warga yang mampu diselamatkan. Di saat Kang Sukri terus menghindari serangan jengges dengan cara menutupi hidungnya dengan baju yang dikenakannya, dia menemukan sesuatu yang mengganggunya. Di hadapannya sudah terduduk seorang balita yang sedang menangis sembari memanggil-manggil dua orang manusia yang sangat dicintainya. Hati Kang Sukri meleleh karena melihat balita tersebut. Sifatnya yang iba telah merubah keinginannya untuk pergi menuju ke tempat Kimpul. "Bapak, Ibu." Balita itu terus-menerus memanggil dua orang yang sangat dicintainya. Dalam keadaan yang kacau seperti ini, dia tidak memiliki nama yang akan dipanggil kecuali kedua orang tuanya sendiri. "Bapak, Ibu." Kang Sukri menghentikan langkahnya. Dia membayangkan jika yang dihadapannya saat ini adalah Raden muda. Sial, Kimpul tidak bisa berhenti untuk tidak membayangkannya. Dengan cepat, Kang Sukri segera menuju ke arah balita tersebut. Namun siapa sangka, sebelum tangan Kang Sukri menggapai balita tersebut, tiba-tiba, "Bapak, Ibu." Bagian mulut dan hidung dari balita tersebut mengalir secara perlahan darah segar. Entah karena sebelumnya balita itu sudah menghirup jengges, atau memang dirinya memang baru saja menghirup udara yang sudah tercampur jengges tersebut. Urat-urat bagian wajahnya terlihat dengan jelas. Secara perlahan, wajah dari balita tersebut memerah dengan sendirinya. Kang Sukri perlahan menjauhi balita tersebut. Lihat hati ingin menolongnya, namun apa daya, maut telah lebih dulu memeluk balita tersebut. Kematian dari balita yang berada langsung di hadapannya telah menyakiti hati dan perasaan Kang Sukri. Dia sangat mengutuk dan mengecam pelaku dari serangan jengges yang telah membunuh banyak orang di desa Gelowo tersebut. "Sialah, aku tidak akan memaafkanmu." Sementara itu, Kimpul masih menunggu kedatangan dari Kang Sukri yang mungkin saja masih berada di luaran. Namun entah mengapa, firasatnya merasakan hal yang tidak wajar. Tiba-tiba, pangawuruhnya kembali aktif. Kimpul melihat ada kejadian yang sedang terjadi di luaran. Banyak orang yang berjatuhan dan menjadi mayat dengan wajah yang memerah seperti habis terbakar akan sesuatu. Bukan hanya itu saja, pangawuruhnya juga melihat lebih dalam akan kedatangan 4 orang yang sudah dinanti-nantikan. Kimpul hanya bisa memegangi kepalanya. Tidak henti-hentinya Kimpul merasakan rasa sakit yang begitu pedih di bagian kepala. Setelah melihat kejadian yang mengerikan yang sedang terjadi di luaran sana, Kang Sukri, apakah dia selamat? Bersambung. Nantikan bagian kedua akan membahas tentang ajian pecah sukmo. Demikianlah babat keluarga Ningrat Kutukan 1000 Lelembut dari Mas Restu Ratmaja di dalam kolaborasi dengan Quertiping Teguh Falvi dan Dioseta. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih banyak untuk 3 penulis dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih ya semuanya ya. Saya pamit, sampai jumpa bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.